Bruno Fernandes dikritik, tak punya kekuatan mental untuk jadi kapten Manchester United. Meski sudah resmi jadi WNI, Maes Hilgers masih dianggap pemain Belanda oleh UEFA. Rapor 3 pelatih asing yang performa timnya terpelosok di BRI Liga 1 musim ini, Wagner Lopez paling apes. Sebelum kita lanjut, akan lebih baik untuk football lovers klik tombol like dan subscribe, nyalakan juga notifikasi agar tidak ketinggalan berita bola lainnya. Bruno Fernandes dikritik, tak punya kekuatan mental untuk jadi kapten Manchester United. Bruno Fernandes dikritik atas performanya sebagai kapten MU. Ia dinilai kurang memiliki kekuatan mental dan fisik untuk memimpin tim. Kritik keras datang dari legenda Arsenal dan tim nasional Prancis, Emmanuel Petit, setelah kekalahan MU 0-3 dari Tottenham Hotspur di Old Trafford dalam lanjutan Premier League, 29 September 2024. Dalam pertandingan tersebut, Bruno Fernandes dikeluarkan dari lapangan setelah menerima kartu merah pada babak pertama akibat tackle kerasnya terhadap James Maddison. Saat itu, setan merah sudah tertinggal 1 gol, dan kartu merah tersebut memperburuk keadaan bagi tim Manchester United. Emmanuel Petit, dalam komentarnya kepada Bad Brain, mengungkapkan pandangannya tentang kelemahan Fernandes sebagai seorang pemimpin. Menurutnya, Fernandes tidak menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang dibutuhkan oleh MU, terutama dalam momen-momen penting di mana tim membutuhkan seorang pemain untuk memberikan contoh yang baik di lapangan. Bruno Fernandes adalah pemain yang bagus, tetapi saya tidak pernah melihatnya bersinar melawan tim-tim besar seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang kapten. Ia mencetak gol dan memberikan assist ketika menghadapi tim-tim yang lebih lemah karena ia memiliki visi permainan yang baik. Namun, secara mental dan fisik, ia sering tidak hadir ketika menghadapi tantangan besar, ujar Emmanuel Petit. Petit juga menyoroti perilaku Fernandes di lapangan, yang menurutnya cenderung mengeluh dan tidak fokus pada permainan, terutama ketika menghadapi tim-tim papan atas. Bahkan sebelum ia dikeluarkan, ia sudah banyak mengeluh dan melambaikan tangannya. Ini bukan perilaku seorang pemimpin yang dibutuhkan United di saat-saat sulit, dikritik Petit. Kendati banyak pendukung mengecam keputusan wasit terkait kartu merah tersebut, banding yang diajukan berhasil, dan Fernandes akan tetap bisa tampil dalam 3 pertandingan penting Manchester United berikutnya melawan Aston Villa, Brentford, dan West Ham. Meski sudah resmi jadi WNI, Maes Hilgers masih dianggap pemain Belanda oleh UEFA. UEFA masih menganggap Maes Hilgers sebagai pemain asal Belanda meski sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kabar gembira baru saja didapat oleh para pendukung timnas Indonesia. Hal itu karena timnas Indonesia dipastikan akan mendapatkan kekuatan baru, yaitu Maes Hilgers. Hilgers resmi menjadi warga negara Indonesia pada Senin 30 September 2024. Ia mengambil sumpah bersama dengan pemain PSC Zwolle, yaitu Eleanor Reijnders. Pengambilan sumpah BFC Twente itu dilakukan di Brussels, Belgia. Proses pengambilan sumpah Hilgers menjadi WNI bisa dibilang sangat cepat. Mulai dari pembahasan di Komisi 3 dan 6 DPR yang langsung mengesahkan persetujuan pada Kamis, 26 September 2024. Kemudian di hari yang sama terjadi pertemuan antara Ketua Umum PSSI dengan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas untuk pembahasan pengambilan sumpah WNI di luar negeri. Hingga penerbitan keputusan Presiden yang berujung pada pengambilan sumpah Maes Hilgers dan Eleanor Reijnders sebagai warga negara Indonesia. Pengambilan sumpah dihadiri wakil dari Kemenkumham, Dirjen AHU, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Mushar, yang disaksikan Dubes RI untuk Belgia dan Uni Eropa, Andri Hadi, serta anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Saya mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, ucap Maes Hilgers dan Eleanor Reijnders ketika melakukan pengambilan sumpah WNI. Dengan pengambilan sumpah tersebut, Hilgers pun sudah sah menjadi WNI. Akan tetapi, ada satu hal yang menarik dari bek berdarah Manado tersebut. Dari laman resmi UEFA, status kewarganegaraannya masih berstatus Belanda. Otoritas tertinggi sepak bola Uni Eropa itu belum mengganti status kewarganegaraan Hilgers menjadi Indonesia. Meski demikian, hal itu bisa dibilang wajar karena proses perpindahan federasi Hilgers masih berlangsung. PSSI sendiri sudah mulai memproses perpindahan federasi dari Belanda,
KNVB, ke Indonesia. Yunus Nusi belum lama ini juga mengakui bahwa PSSI berusaha melakukan yang terbaik agar Mees Hilgers dan Eliano Reijers nantinya bisa segera membela timnas Indonesia. Kedua pemain keturunan ini diharapkan bisa memperkuat tim Merah Putih saat melawan Bahrain dan Cina nanti. Kita akan kejar, kita komunikasikan tim dengan Shin Tae-yong, ujar Yunus Nusi saat ditemui awak media di Stadion Madia. Kan target kita juga biar mereka berdua bisa main, mudah-mudahan bisa segera kita lakukan, ucapnya. Lebih lanjut, terkait perpindahan federasi, Yunus Nusi mengatakan bahwa ini seharusnya tak ada masalah. Menurut pria berusia 54 tahun tersebut, perpindahan federasi ini biasanya hanya memakan waktu 3-5 hari. Biasanya kan 3-5 hari, kita juga tetap bantu mereka karena biar jelas statusnya. Tidak lebih dari itu tutur Yunus. Rapor 3 pelatih asing yang performa timnya terpelosok di BRI Liga 1 musim ini, Wagner Lopez paling apes. Juan Schneider menjadi pelatih asing sekaligus pelatih pertama di BRI Liga 1 2024-2025 yang terusir dari kursi kepelatihan. Adapun pelatih lokal yang sudah kehilangan pekerjaannya adalah Widodo Cahyono Putro dan Henry Susilo. Widodo dipecat Madura United, sedangkan Henry didepak Semen Padang. Terbaru Milomir Seslia yang terusir dari kursi kepelatihan Persis Solo. Penggantinya adalah asisten pelatih Persis Yogi Nugraha yang didapuk sebagai caretaker. Tren pemecatan pelatih memperlihatkan jika persaingan di BRI Liga 1 2024-2025 cukup ketat. Padahal, kompetisi musim ini baru memasuki pekan ke-7. Di BRI Liga 1 musim ini, sebenarnya didominasi pelatih asing. Namun, masih ada beberapa pelatih yang belum mampu membawa skuad asuhannya bersaing di papan atas atau setidaknya di papan tengah klasemen sementara. Berikut ini, Hobiku Bola coba merangkum 3 pelatih asing di BRI Liga 1 2024-2025 yang performa sedang buruk bersama timnya hingga pekan ke-7. Di urutan pertama diisi oleh Wagner Lopez. Yang paling parah tentu saja adalah Wagner Lopez. Bersama PSS Sleman, pelatih berpaspor Brasil tersebut hanya mengumpulkan 2 poin saja. Ini adalah hasil dari sekali menang, 2 kali imbang, dan 4 kali menelan kekalahan. PSS sekarang ada di dasar klasemen sementara BRI Liga 1 musim ini. Performa yang menurun tersebut juga dampak dari sanksi minus 3 poin sebelum kompetisi dimulai. Sebenarnya Wagner Lopez sudah mendapatkan ultimatum dari manajemen PSS setelah imbang menghadapi Borneo FC. Diperparah dengan kenyataan tim Super Elja juga dikandaskan Maluku United pada 26 September lalu dengan skor tipis 0-1. Wagner Lopez hanya berjanji untuk melakukan pembenahan. Di urutan kedua, dengan pelatih terpuruk di BRI Liga 1 ialah Gilbert Agius. Sejauh ini, PSIS Semarang baru mengumpulkan 7 poin dari 7 pertandingan BRI Liga 1 2024-2025. Ini yang membuat Gilbert Agius harus waspada agar posisinya sebagai juru taktik Mahesa Jenar tidak terancam. Beberapa faktor eksternal bisa menjadi alasan mengapa performa PSIS Semarang sedikit melempem bersama Gilbert Agius. Satu di antaranya adalah PSIS yang kembali menjadi tim musafir. Gali Freitas dan kawan-kawan harus terusir sejenak dari Stadion Jatidiri yang masih dalam tahapan renovasi. Mereka harus bermain di Stadion Moch Subroto, Magelang. Aura kental supporter pun belum terlihat hingga saat ini. Terakhir di urutan ketiga, pelatih terpuruk di BRI Liga 1 ialah Jan Olderyekerin. Dengan skuad mewah Dewa United, pelatih asal Belanda tersebut masih belum bisa memberikan sesuatu yang impresif. Sederet pemain bintang didatangkan. Total ada 7 pemain berlabel bintang di Dewa United musim ini. Hugo Gomez, Taisei Marukawa, Angelo Meneses, hingga Alexis Mesidoro menjadi rekrutan anyar musim ini menemani beberapa pemain berlabel Timnas Indonesia seperti Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya. Namun, dengan banyaknya pemain berlabel bintang di tim yang dijuluki Tangsel Warrior tersebut, tidak membuat Jan Olderyekerin bisa mudah membawa timnya berada di papan atas klasemen.
Dewa United sekarang ada di peringkat ke-12 klasemen sementara dengan 8 poin hasil dari sekali menang, 5 kali imbang, dan 1 kali kekalahan.